Selamat datang di Astana Pinayungan Agung, tempat di mana tabir dunia gaib dan dunia nyata tersingkap. Inilah channel termistis, terangkat, dan paling terkenal santero jagat raya. Dari cerita-cerita menyeramkan hingga misteri yang belum terpecahkan, kami hadir untuk mengungkap yang tak terlihat, mendengar yang tak bersuara, dan merasakan yang tak tersentuh. Beranikah kalian melangkah lebih dalam? Karena sekali kalian masuk, tidak ada jalan kembali. Di atas dunia fana, di tempat yang tak terjangkau manusia, tersembunyi sebuah kerajaan yang tak tertandingi keindahannya kahyangan. Ini adalah alam para dewa, tempat segala sesuatu bersinar, tempat di mana waktu tidak berjalan seperti di bumi, tempat keabadian bukan hanya mimpi, tetapi kenyataan yang mutlak. Namun, di balik kemegahannya, kahyangan bukan hanya dunia penuh kedamaian. Ada ambisi, ada cinta yang terlarang, ada pengkhianatan yang tak terduga, dan ada takdir yang bahkan para dewa pun tak bisa menolaknya. Gerbang kahyangan, pintu menuju keabadian. Gerbang kahyangan menjulang tinggi, terbuat dari emas murni yang tak pernah pudar. Para penjaga berjubah putih berdiri dengan mata menyala seperti bara, siap menyingkirkan siapapun yang tidak layak memasuki tempat suci ini. Di balik gerbang, terbentang istana-istana agung yang melayang di udara, dikelilingi oleh awan-awan keperakan. Sungai-sungai mengalir dari mata air abadi, dengan air sejernih kristal yang memancarkan cahaya. Angin berhembus membawa wangi bunga surgawi yang tak pernah layu. Di sini, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. 1000 tahun di dunia manusia, hanya sekejap mata di kahyangan. Para dewa berjalan di antara taman-taman yang dipenuhi cahaya bintang, bercakap-cakap dengan bahasa yang hanya mereka yang terpilih bisa mengerti. Namun, bahkan di tempat seindah ini, ada peraturan yang tak bisa dilanggar, ada takdir yang tak bisa dihindari. Istana para dewa, pusat kekuasaan dan intrik. Di tengah kahyangan berdiri istana agung, tempat para dewa tertinggi bersemayam. Di sana, Batara Guru, Raja Kahyangan, duduk di singgasananya yang bercahaya. Ia bijaksana, tetapi tak jarang keras dan murka. Suaranya seperti gemuruh langit, dan setiap keputusannya menentukan keseimbangan semesta. Di sampingnya, Dewi Uma, Permaisuri Agung, yang kecantikannya tak tertandingi. Namun, di balik kelembutannya, ada kekuatan yang bahkan Batara Guru sendiri segan untuk menentangnya. Di antara para dewa, ada mereka yang setia, tetapi ada pula yang diam-diam menyusun rencana, menunggu waktu yang tepat untuk menantang takdir. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Batara Kala, dewa kehancuran, yang sering merasa dirinya layak duduk di singgasana tertinggi. Ia mengintai dari kegelapan, menunggu saat di mana kahyangan goyah, agar ia bisa merebut kendali. Dan di sisi lain, ada Dewi Sri, sang dewi kesuburan, yang kecantikannya membuat banyak dewa jatuh cinta, tetapi tak satu pun berani mengklaim hatinya. Di kahyangan, cinta tidak selalu menjadi anugerah. Kadang, ia adalah kutukan yang membawa kehancuran. Cinta, pengorbanan, dan persaingan di kahyangan. Di antara para dewa, ada mereka yang setia, tetapi ada pula yang diam-diam menyusun rencana, menunggu waktu yang tepat untuk menantang tak. Di antara taman-taman surgawi, di bawah pohon kalpataru yang memberikan buah keabadian, Dewi Sri sering duduk termenung. Hatinya gelisah, karena ia tahu bahwa takdirnya bukan hanya sebagai Dewi Padi. Ia adalah kunci keseimbangan antara langit dan bumi, tetapi tak seorang pun tahu berapa harga yang harus ia bayar. Dewi Uma menundukkan kepala, sementara Batara Kala tersenyum di balik bayangan, menikmati kehancuran yang terjadi. Dewi Sri berlutut, tetapi ia tidak menangis. Cinta kami murni. Mengapa para dewa menolak apa yang diberikan oleh hati kami? Batara Guru tak mau mendengar. Dengan kekuatan ilahinya, ia menjatuhkan kutukan abadi. Kilatan cahaya menyambar langit, angin bertiup liar, dan dalam sekejap, Dewi Sri terlempar dari kahyangan, jatuh ke dunia manusia, meninggalkan kemegahan yang dulu menjadi dunianya. Dewa Sedana, yang tak bisa menerima takdir ini, berusaha mengejarnya. Namun, sebelum ia bisa menggapai tangan Dewi Sri, tubuhnya berubah menjadi angin terus berputar tanpa arah, selamanya mencari kekasihnya yang telah hilang. Kahyangan setelah kepergian Dewi Sri. Setelah Dewi Sri pergi, kahyangan terasa berbeda. Taman-taman yang dulu selalu berbunga kini meranggas. Sungai yang dulu bercahaya kini kehilangan sinarnya. Batara Guru tetap duduk di singgasananya,
Tetapi ada beban yang tak bisa ia ungkapkan. Dewi Uma menatap ke kejauhan, seakan bisa merasakan kesedihan yang terjadi di dunia manusia. Di balik gemerlap kahyangan, di antara bintang-bintang yang berkelip, terdapat sosok yang kecantikannya tak tertandingi. Ia adalah Dewi Sri, Dewi Kesuburan dan Padi, sumber kehidupan bagi manusia. Namun di balik wajahnya yang lembut dan senyum yang meneduhkan, tersimpan kisah yang pahit, kisah cinta yang terlarang, pengorbanan yang menyakitkan, dan kutukan yang mengikatnya pada dunia manusia untuk selamanya. Cinta yang tak direstui langit Dewi Sri bukan hanya seorang dewi. Ia adalah lambang keindahan, kelembutan, dan kesuburan. Namun satu hal yang tidak pernah bisa ia miliki adalah kebebasan untuk mencintai. Di kahyangan, ia dekat dengan Sedana, dewa tampan yang memiliki jiwa yang sama dengannya. Mereka bukan hanya saling memahami tetapi juga saling mencintai. Namun ada satu masalah besar, mereka adalah saudara dalam garis keturunan dewa. Cinta mereka dianggap terlarang. Para dewa menganggap hubungan itu sebagai pelanggaran besar yang akan mengganggu keseimbangan semesta. Murka pun turun dari kahyangan. Aku mencintainya dengan tulus, ujar Dewi Sri, matanya penuh air mata. Dan aku pun mencintaimu, jawab Sedana. Namun langit tidak peduli pada perasaan mereka. Para dewa menjatuhkan kutukan yang akan memisahkan mereka selamanya. Dewi Sri diusir dari kahyangan, jatuh ke dunia manusia. Sedana dalam kesedihan yang mendalam mencoba mencari cara untuk menyusulnya. Namun takdir berkata lain, ia menghilang dalam perjalanan, meninggalkan Dewi Sri seorang diri di dunia yang asing dan penuh penderitaan. Perjalanan di dunia manusia, pengorbanan yang abadi. Dewi Sri terbangun di dunia manusia di tanah yang asing baginya, tubuhnya yang dulu bercahaya kini melemah. Ia bukan lagi seorang dewi yang bersemayam di kahyangan, melainkan seorang perempuan yang terperangkap di dunia fana. Ia berjalan tanpa arah melewati hutan-hutan lebat dan sungai-sungai yang berkelok. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah desa kecil, tempat manusia hidup dalam kemiskinan. Di sana ia melihat penderitaan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanah yang kering, panen yang gagal, dan anak-anak yang kelaparan. Hatinya hancur. Aku tidak bisa tinggal diam, bisiknya. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia mulai merawat tanah itu. Ia mengajarkan manusia bagaimana bercocok tanam, bagaimana menjaga keseimbangan alam, bagaimana merawat bumi dengan kasih sayang. Namun pengorbanannya belum berakhir. Para dewa masih belum melepaskan pengaruhnya atas dirinya. Kutukan belum selesai, Dewi Sri jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah setiap harinya, tetapi ia tetap tersenyum. Hingga suatu malam di bawah sinar bulan, ia berkata kepada para petani yang telah merawatnya, "Jika aku harus pergi, jangan bersedih, aku akan kembali kepada kalian dalam wujud yang berbeda." Dan keesokan harinya ketika matahari terbit, Dewi Sri menghilang. Di tempat tubuhnya terbaring, tumbuhlah sesuatu yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Sebatang padi emas berkilauan di bawah cahaya fajar. Saat itulah manusia menyadari Dewi Sri telah kembali kepada mereka. Ia tidak lagi berbentuk seorang perempuan, tetapi ia tetap memberikan hidup bagi mereka. Cinta yang terpisah oleh waktu, tetapi tak pernah hilang. Sementara itu, jauh di dunia gaib, Sedana terus mencari Dewi Sri. Ia tidak pernah menyerah, namun para dewa telah mengutuknya juga. Ia tidak bisa lagi menyatu dengan Dewi Sri. Setiap kali ia mencoba turun ke bumi, ia hanya bisa berdiam dalam bentuk yang lain. Kadang sebagai burung yang hinggap di sawah, kadang sebagai angin yang berbisik di antara batang padi. Mereka selalu dekat tetapi tak pernah bisa bersatu kembali. Sejak saat itu, manusia selalu menghormati Dewi Sri. Setiap panen, mereka memberikan sesajen, bukan hanya sebagai tanda syukur, tetapi sebagai cara untuk mengingat pengorbanan Dewi Sri yang telah memberi mereka kehidupan. Dan setiap kali angin bertiup lembut di antara ladang padi, mereka percaya bahwa itu adalah Dewi Sri dan Sedana yang meski terpisah oleh kutukan, tetap saling mencari satu sama lain di antara butiran padi yang menguning. Mencintai, kehilangan, berkorban tidak pernah dilupakan. Subscribe channel Astana Pinayungan ini ya guys. Bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan cerita petualangan, mistis, dan menarik-menarik lainnya ya. Jangan lupa untuk pencet tombol jempol juga dan share ke teman-teman kalian semuanya. Don't miss it. And see you on the next video.